Bahkan kayak anak kembar pun biasanya Ya, juga memiliki kepribadian yang beda gitu nggak sih? Nah, betul, betul, dan betul. masyarakat juga sekarang mungkin suka menilai kayak banyak banget jenis kepribadian yang tentang istilahnya tuh kayak extrovert, introvert, ambivert, kayak banyak banget kayak nama-nama lain daripada personality seseorang seperti itu. Jadi banyak banget yang teman-teman buat tentang psikologi kepribadian seseorang seperti itu. Oke Zah, selanjutnya kayak gue pengen nanya dong, kenapa attitude itu sangat penting atau bisa dibilang berperan dalam kehidupan kita? Menurut lo itu kenapa? Em, menurut gue ya, menurut gue attitude itu salah satu komponen yang ini sih, yang penting buat ngebentuk karakter diri kita gitu. Apalagi sekarang kalau kita lihat tuh dunia kerja kayak makin ketat gitu loh, tahun per tahun. Jadi gue rasa kita nggak cuma dituntut untuk bisa punya knowledge atau skill yang good, tapi kita juga dituntut untuk punya attitude yang bagus. Gitu. Iya benar banget, karena persaingan dunia kerja sangat ini ketat banget, kayak benar-benar harus mempersiapkan dirinya, kayak kita give our best gitu kalau misalnya kita lagi diwawancara untuk apa namanya pekerjaan atau apa gitu. Setuju banget sih, karena untuk mencapai kesuksesan itu kita jelas butuh orang lain. Kayak kamu nggak akan bisa ngelakuin segala sesuatunya sendiri, right? Ya nggak sih? Ya, benar-benar. Kalau misalnya kamu ingin kayak bisnis semakin besar, berarti itu kamu kayak bakal butuh partner bisnis, investor, dan sebagainya untuk mendapatkan orang-orang seperti itu. Juga kan kita butuh network yang atau jaringan yang luas gitu. Benar banget sih. Terus Zah, menurut kamu kayak, can you mention some attitude problems? Attitude problems. eh Kayaknya lebih apa ya? Males termasuk gak sih males? Iya bener banget, mau. Sombong. Iya, sombong. Itu sih menurut gue. Kalau menurut lo juga kayak, what kind of personality is difficult to handle? Menurut gue ya, Ya, introvert sih. Karena gue pribadi ngalamin. Karena gue orangnya tuh introvert extrovert. Jadi sometimes kalau gue lagi introvert tuh, terus gue harus dipaksa untuk berhadapan dengan banyak orang, kayak itu susah banget sih. lo jujur, kalau itu orangnya introvert ya malah ke orang. Gue sometimes introvert tapi kadang gue extrovert, tapi gue tuh extrovert ke orang-orang, Oh, orang-orang baru. Kayak gue bisa introvert seintrovert orang, kayak gue bisa diem sediem diemnya orang, kayak bahkan gak mau ngobrol gitu. Serius gue, dan itu susah banget. Apalagi kalau misalnya dipaksa untuk, kayak dipaksa untuk ngobrol, untuk enjoy, gue gak bisa. Susah itu sih. oke. Itu sih menurut gue. Untuk selanjutnya kayak sejauh ini kelemahan kamu itu seperti apa sih? Kayak selain introvert, extrovert di luar gitu. Kelemahan gue ya, gue gak bisa sendiri. Gue emang tinggal sendiri tapi kayak gue nggak bisa sendiri. Lu paham gak sih, kayak gue butuh temen yang dampingin gitu loh, kayak even cuma Like, buat sekedar nongkrong atau main. Karena gue kalau udah sendiri tuh si cengeng banget soalnya. oke, berarti lo Aduh. kayak orang kayak always your by side gitu ya. Iya, kurang lebih lah. Dan gue pengen nanya lagi nih, bagaimana cara lo menghadapi kondisi yang bikin kamu jadi down banget atau bisa dibilang stres gitu? eh Kalau ini nyambung sama masalah kelemahan tadi, kan gue nggak bisa sendiri. Paling gue ngatasinnya dengan cara kayak ya udah gue main, gue nongkrong sama temen-temen gue, terus gue menghilangkan pikiran-pikiran yang buat gue
down gitu sih, lebih ke situ. Iya, paham banget. Selanjutnya gue bakal nanya tentang kayak, lo setuju nggak sih? Karena kan kita banyak banget nih yang ngaruh sama personality and attitude seseorang. Contohnya misalnya kayak toxic relationship ya bener-bener kayak sering banget terjadi di kalangan kita pas masa remaja. Nah, lo tuh setuju nggak sih kedekatan emosional ini berpengaruh ketika seseorang itu ya sedang menjalin hubungan seperti itu? Setuju sih, setuju karena ya kayak yang lo bilang, kayak sekarang tuh kita kayak udah nggak awam banget gak sih denger kata toxic toxic relationship. Iya. I've been there sih, jadi menurut gue tuh pengaruh sih. Maksudnya setuju banget gue dengan pengaruhnya kedekatan emosional gitu. Iya, karena menurut gue juga kayak semua orang nggak bisa mendapatkan kebutuhan emosionalnya sejak kecil. Mungkin ada yang kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi dengan baik sejak kecil. Misalnya di masa kayak dia nggak mendapatkan perhatian atau merasa kurang disayang oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak itu yang bisa membuat dia itu menjadi suatu orang yang bisa apa namanya kasar atau abusive gitu sama kita gitu. Kayak hal ini tuh emang mempengaruhi banget kebutuhan emosionalnya seseorang gitu. Jadi akibatnya menurut gue kebutuhan yang nggak terpenuhi itu atau kedekatan emosional itu terbentuk juga tidak baik yang akhirnya berpengaruh ketika dia menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Orang yang seperti itu biasanya cenderung akan mencari perhatian lebih pada orang lain. Selain itu ia juga tidak dapat menghadapi segala bentuk. Jadi kayak rata-rata orang toxic relationship tuh pasti kayak ngekang banget kalau misalnya diputusin juga dia kayaknya nggak mau karena dia ngerasa udah Iya, nyaman iya. segala macam. Nah, hal ini tuh memicu banget buat orang tersebut untuk melakukan berbagai macam cara demi mendapatkan perhatian orang lain. Atau bisa juga disebut, kita biasanya nyebut caper. Aha. Perilaku ini tuh diterapkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya dia. Jadi jika sudah demikian, sikap cari perhatian ini akan terus berulang. Kenapa? Karena orang ini menganggap bahwa ia hanya akan mendapatkan perhatian jika melakukan hal-hal negatif tersebut. Jika sudah demikian, orang tersebut tentu cenderung memiliki pola berhubungan yang tidak sehat. Hal ini bisa dipicu karena kurangnya emosional tersebut yang terbentuk dengan orang terdekat membuatnya kurang paham mengenai konsep hubungan sehat. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan toksik ya. Gue mau nekanin lagi kalau pertanyaan kayak kenapa sih attitude itu penting banget, bisa banget dibilang berperan sama kehidupan kita. Selain Ya, persaingan dalam dunia kerja yang semakin ketat, menurut lo itu yang tadi kayak dituntut untuk memiliki knowledge dan mhm. skill yang harus kita punya. Ya karena itu menurut gue yang tadi gue bilang kayak itu satu komponen yang penting banget buat ngebentuk karakter diri, dan apalagi kalau misalnya dan untuk menghasilkan attitude yang baik itu pastinya emang harus dipelajarin dan dilatih setiap hari gitu. Jadi menurut gue penting sih dalam hal apapun ya, kayak nggak dalam dunia pekerjaan doang. Menurut gue kayak hubungan pertemanan pun kayak butuh attitude gitu, lu pacaran pun juga lu butuh attitude gitu. Iya benar, karena kita juga harus memilih ya. Kalau ngerasa gak sih kalau kita semakin besar gitu, yang di usia kita sekarang 19 tahun, gue 19 tahun, lo 20 tahun, terus Mhm. kayak kita apa kayak memperkecil circle karena gak semua Ah, nyambung ke kita ya iya, gak sih? iya, bener banget lagi. Kayak lama-lama orang-orang akan terseleksi alam sih menurut gue, apalagi pertemanan ya. Apa? Iya, maksudnya kayak kita umur kita makin gede, makin bertumbuh gitu, kita bakal teman-teman kita bakal terseleksi alam dengan sendirinya gitu loh. Ya, seleksi alam ya bahasanya. Iya, iya, serius. Ya benar banget. Jadi gimana seseorang bisa punya network yang luas kalau dia punya attitude yang jelek. Iya, itu juga penting banget, itu juga penting banget. Orang-orang tuh jadi males kenal, males deket, apalagi ya kan jadi Iya, temen iya, iya. kayak nolongin dia kayak at least but not least kayak kita juga perlu jadi orang yang tepat waktu. Lo setuju gak sih? Kita Bener harus on sih. time. Jangankan on time, justru kita tuh harus in time. Jadi sebelum orang on time, tapi kita udah in time karena kita prepare lebih dulu gitu.
Aduh, gue ngaret lagi orang. Tapi sometimes sih, nggak tiap hari. Karena jujur orang tuh pasti lebih suka apa orang yang suka tepat waktu, orang yang suka datang terlambat tuh adalah orang yang menurut gue nggak menghargai waktu banget. Karena kayak nggak ingin attitude-mu tuh kayak kelihatan buruk gara-gara ini orang kan pasti kalau janjian kayak first impression kayak oh iya nih orang ngaret nih gitu, nih Oh, orang kok lama. Nah itu tuh kayak bisa dibilang beberapa poin attitude yang penting dalam menjalin network yang luas dan mencapai kesuksesan untuk masa depan. Seperti itu semuanya. Untuk yang teman-teman, jadi kita mau lihat dulu kali ya, ada yang nanya apa enggak tentang masalah attitude and personality. Daripada personality branding yang kalian coba bangun itu seperti apa? Aku dulu tuh, kamu dulu, Zah. apa-apa? Tadi nggak kedengeran. Personality branding yang kalian coba bangun itu seperti apa? Coba lu duluan. Oke, okay. Kalau misalnya menurut saya sendiri, personality branding yang saya bangun untuk menciptakan karakter diri saya itu yang pasti saya ngeliat dari first impression. Kalau misalnya saya baru ketemu sama seseorang, first impression yaitu saya harus berpenampilan baik secara nonverbal karena orang bakal ngelihat dari busana pakaian kita, terus dengan cara kita berbicara sama seseorang, kita natap matanya itu sama aja kita menghargai sekali pembicaraan yang sedang kita diskusikan seperti itu. Terus kayak ya datang tepat waktu, on time, itu tuh bener-bener kayak mempengaruhi banget dan membangun first impression kita terhadap seseorang. Kayak gitu sih kalau gue, Zah. Kalau lo gimana? Kalau gue ya, kalau first impression untuk ketemu sama orang pertama kali, mungkin yang gue lihat dari cara bicaranya sih. Kayak cara dia bisa menghargai lawan bicaranya kayak gimana. Uh, dan tatap mata itu buat gue penting sih. Tapi kalau on time kayak gue masih belajar. Uh, Jadi menurut gue cara bicara. semua proses kan butuh butuh waktu gitu. Ya, tapi gue gak sering kok, by the way. Jadi kalau misalnya mau janjian sama Zahra, kayaknya Zahranya dulu yang datang, guys, bukan kalian dulu yang datang. Tapi tergantung ya, tergantung kalau misalnya emang pekerjaannya seperti itu, gue gak mungkin ngaret sih. Kalau seperti apa? What do you mean? Kalau pekerjaannya, misalkan gue janjian sama orang yang emang kerjaan, tapi dan kerjaan itu tuh penting banget gitu, misalnya gue gak bakal ngaret. Oh, karena kalau Gak kerjaan mungkin sih. cuan ya, jadinya nggak bakal Ya. mungkin. Iya, Wak. Bener banget. Ada loh yang bawaannya selalu lambat, kadang biasanya bawaan lahir. Ya seperti aku bilang, kayak yang penting kamu tuh learning by doing, kayak apapun orang katakan, saran dari orang ya udah terapin aja. Kalau misalnya emang belum bisa pun kan kita bisa belajar. Ya nggak, Zah? Tapi kalau menurut gue, maksudnya dia tuh bilangnya kalau ngelakuin apa-apa lama gitu ya. Iya, selalu terlambat kadang biasanya lahir. Oh, dia lah. Ya. Tapi kalau lo ngerasa itu buruk, gue rasa lo bisa ubah sih. Iya Karena kan? menurut gue orang bisa berubah kalau lo mau gitu. Yap. Kalau maklumin terus dan itu ternyata memperburuk lo, ya tanya pada diri lo sendiri, lo mau berubah atau enggak. Iya, bener banget. Gue kalau ngapa-ngapain lama, itu kira-kira masalah nggak ya? Itu yang tadi gue jawab. Iya. Dijawab Ya, ya sama pertanyaannya. Mana signal bad. Emang iya ya? Sinyal gue. sih, Zah? Gue enggak, berarti dianya aja kali. Oh, iya kali. Kayak sinyal kamu ya. Siapa? Rizky. Oh. Kunci. 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 Kunci tang. Terus untuk pertanyaan terakhir, Zah, karena ini juga kayak questionnya nggak ada yang nanya. Jadi kita bakal akhirin aja dengan pertanyaan ini, kayak what are three words that best describe you? Gue takut dibilang pede gitu ya kalau ngedescribe diri sendiri gitu. Gak,
Nggak bakal. Gue tuh apa ya? Loyal. Gue loyal ke teman-teman gue sih. Oke. Eh, apa lagi ya? Apa? Gue gampang simpati sama hal. Alasannya, Apa-apa? alasannya, Alasan apa? ya kenapa lo bisa dibilang lo tuh simpati dan loyal sama temen-temen? Gue tuh sensitif gitu loh, aku punya hati yang sensitif, jadi kayak gue ngerasa kalau ada hal yang buat gue uh, tersentuh, gue tuh kayak langsung tersimpati gitu loh, kayak lu ngerti gak sih maksud gue? Ya, I know. Ya kurang lebih seperti itu. Satu lagi ya, aduh gue bingung lagi sih ya. Harus Humble gitu, humble. iya mungkin humble sih. Iya Ya bisa humble, humble. humble, friendly. Iya friendly, friendly. Iya sama Mungkin itu. banget. Kalau friendly emang harus ya, karena itu sendiri kita harus bisa memilah circle pertemanan kita, karena jujur kayak I'm always the first person my friends call. Jadi kalau misalnya, karena mereka they don't know, they know I'm always there for them. Jadi kayak kita bilang kayak 911 call-nya teman-teman 911. kayak gitu. Oke. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir, personality menurut lo itu bisa dirubah apa enggak? Gimana gimana? Personality itu menurut lo bisa dirubah atau enggak? Bisa. Bisa. Bisa Wah, kok. bisa kalau mau. Singkat, Karena padat, benar banget. ya tidak. Karena misalnya let's say kita punya personality yang buruk gitu. Terus ada orang lain yang pengen ngubah personality kita gitu. Itu menurut gue gak akan bisa. Mau dia usaha segimana pun kalau dari diri kita nggak ada niatan mau berubah, menurut gue nggak bisa. Iya, benar banget. Karena gue Jadi juga kayak pernah baca kayak quotes gitu, kayak kalau misalnya lo mencintai seseorang, kayak lo jangan berharap kalau orang itu bakal berubah karena lo. betul, betul banget. Default. Iya. Tapi bener sih, itu bener banget. Kayak lo Iya, punya pacar yang top gitu, tapi kalau mau ngubah dia, lo nggak akan bisa kalau dia nggak mau. iya. Karena ya justru kita kayak mencintai seseorang, kayak kita tuh terima dia kekurangan atau kelemahannya dia tanpa kita ngubah personality-nya dia untuk menjadi yang lebih baik. Toh kalau misalnya kita berhubungan sama dia dan kita juga kayak merefleksikan diri kita baik juga, dia pasti bakal baik. Itu sih menurut gue. Karena namanya pacaran lo pasti nyatuin perbedaan sih. Iya, bener Jadi banget. nggak perlu ngubah apapun dalam dirinya gitu. Kok ada masalah gini kayak Baik guys, tadinya kita itu pengen live bareng sama teman aku juga namanya Arlene, cuman dia kayak ada kendala, jadi kita live-nya jadinya berdua aja, seperti itu. urusan gitu dia. Thank you for the time udah mau live IG sama gue tentang attitude and personality. So, teman-teman, kita bakal akhiri ini semua. Thank you. Thank you juga. Coba Arsya. Thank you, Za. Sehat-sehat semuanya buat lo dan keluarga. Bye! Bye bye.